Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 yang berangkatan saya sendiri Nurjianta. Lalu ada Ilham Maulana, selanjutnya ada Triani Femilia Agustina. Nah, di sini kita akan menjabarkan tentang bahasa bebas konteks. Oke, untuk yang pertama yaitu ada pengertian dari bahasa bebas konteks. Bahasa bebas konteks atau context free grammar adalah sebuah tata bahasa di mana tidak terdapat pembatasan pada hasil produksinya. Tujuannya sama dengan tata bahasa regular, yaitu untuk menunjukkan bagaimana menghasilkan suatu untai-untai dalam suatu bahasa. Selanjutnya yaitu ada contoh aturan produksi. Ini ada alfa menuju beta. A atau alfa merupakan batasannya terdapat pada ruas kiri. Alfa adalah sebuah simbol variabel. Ini ada contohnya B, C, D, E, F, G, D, B, C, D merupakan contoh aturan yang termasuk CFG atau bahasa bebas konteks. Selanjutnya yaitu ada parsing dan ambiguitas. Untuk yang pertama yaitu ada parsing. Parsing, parsing atau penguraian adalah sesuatu cara untuk memecah-mecah suatu rangkaian yang diinputkan, misal dari berkas atau keyboard, yang akan menghasilkan sebuah pohon uraian. Untuk proses parsing, yaitu proses pembacaan string dalam bahasa sesuai CFG tertentu. Proses ini harus mematuhi aturan produksi dalam CFG tersebut. Selanjutnya terdapat pohon penurunan. Nah, jadi pohon penurunan itu digunakan untuk menggambarkan simbol-simbol variabel menjadi terminal. Di setiap simbol variabel akan diturunkan menjadi terminal sampai tidak ada yang belum tergantikan. Nah, pada seperti contohnya, terdapat CFG dengan aturan produksi sebagai berikut dengan simbol awal S. Nah, dari awal S ini turun jadi A kecil, A, B. Selanjutnya yang A menurun, B kecil, B besar, B kecil lagi. Nah, di B-nya terdapat turun menjadi alfa gitu. Oke, izin menambahkan untuk yang contoh yang di sini gambar, yang uh, ini S adalah simbol awal, lalu kita turunkan menjadi A besar, B besar. Untuk yang A besar dan B besar itu kita untuk yang yang hurufnya kecil itu uh, sebagai simbol yang sudah menjadi uraian yang tidak bisa diuraikan lagi. Untuk yang A besar, ya A besar ini di sini terdapat sebuah uraian uraian lagi, yaitu berupa B besar dan B. Maka kita turunkan pada simbol A berubah dengan B besar dan B. Lalu selanjutnya untuk yang B kita turunkan sebagai A. Yang di sini kita dapat lihat B. Di dalamnya terdapat A dan ada himpunan kosong. Lalu ada B menuju A, lalu di dalam A terdapat B besar dan B. Lalu di dalam B sendiri kita tahu bahwa ada atau ini berarti untuk himpunan akhirnya ada himpunan kosong dan untuk di sebelah kirinya ada himpunan kosong juga. Nah, selanjutnya ada cara parsing. Cara parsing tersendiri terdapat dua. Parsing terkiri atau bisa disebut leftmost derivation. Nah, simbol variabel terkiri yang diperluas terlebih dahulu. Sedangkan parsing terkanan atau biasa yang disebut rightmost derivation. Nah, simbol variabel tekanan yang diperluas terlebih dahulu gitu.
Lalu selanjutnya ada contoh parsing. Misal terdapat tata bahasa bebas konteks yang nilai simbol awalnya terdapat S, lalu di dalam S kita dapat uraikan dengan nilai A besar S, lalu ini huruf akhirnya A, lalu ada uh, A, A besar, di dalamnya terdapat uraian lagi S, B, A, dan untuk nilai akhirnya ada B, A kecil. Lalu kita mulai dari sebelah kiri, leftmost derivation. Kita mulai dari yang A. A di dalam A di dalam A terdapat sebuah uraian yang A besar dan S. Mari kita kita tarik sebuah kayak membuat pohon kayak pohon KPK. Lalu di sini ada A besar dan S. Lalu selanjutnya ada A. Lalu di dalam A ini kita kita sudah tahu bahwa tata bahasa bebas konteks itu terdapat yang di dalam A besar itu terdapat S besar B A besar, dan untuk yang terakhir akhirnya ada B A. Yang bahwa kita sudah mengetahui A, yang bahwasannya A ini sudah nilai akhir, lalu ada S itu kita didapat dari turunan A, yaitu S B A besar. Lalu di sini ada S. Lalu selanjutnya kita turunkan lagi. Ini ada A, berarti kan S, berarti turunkan lagi menjadi A. Yang bahwa kita tahu di sini nilai akhir dari S adalah A. Lalu selanjutnya ada B tetap. Lalu yang A ini B. Kita udah tahu dari sini B kecil sudah nilai akhir. Lalu ada S. Untuk yang S itu kita turunkan dari S sama ini S terus A. Lalu yang A ini bahwa kita tahu di sini adalah B A. B A ini nilai akhirnya dari A. A turunan dari A sebelumnya. Untuk yang rightmost derivation, kita mulai dari S dari awal lagi sama, terus A besar S, lalu kita mulai dari berarti sebelah kanan A, lalu ada A lagi A kecil, lalu ada kita turunkan yang A menjadi S B A lalu S B A, lalu kita turunkan lagi dari yang kanan, berarti A besar ini kita turunkan menjadi A B berarti ini turunkan A B A. Lalu selanjutnya ada S yang terakhir kanan, ini kan dari kanan ke kiri, berarti S kita turunkan menjadi A, sama saja. Baik, selanjutnya ada ambiguitas. Ambiguitas terjadi apabila terdapat lebih dari satu pohon penurunan yang berbeda untuk memperoleh suatu untayan yang paling sedikit dua pohon. Untuk caranya itu sama saja sama parsing tadi. Untuk contohnya, kita untuk contohnya di sini terdapat tata bahasa bebas konteks yang dimana di dalam S ini simbol awal ini terdapat isian ada dua pengeluaran, yaitu SBS, SCS sama nilai akhirnya A. Lalu cara penguraian, yang pertama yang A ini yang A kita mulai dari S, simbol awal S. Kita mulai dari SBS, SBS, SBS. Lalu yang S ini kita turunkan menjadi A. Lalu yang S ini kita turunkan menjadi SCS. Lalu SCS ini kita turunkan menjadi A. Lalu yang kedua dengan cara
ya kita mulai dari SCS. Simbol awal yang kita ketahui bahwa S, lalu kita turunkan S pertama dengan nilai SCS, lalu S sebelah kiri kita turunkan menjadi SBS. Nah, ini dari kiri, lalu ini dari kanan. Lalu S yang ini, yang sebelah kanan kita turunkan menjadi A, lalu yang S sebelah kiri, yang setelah dijadikan SBS, kita turunkan menjadi A. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.